Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahi nabda'u alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya cintai, hari ini kita akan membahas kitab, yaitu kitab yang sangat viral, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa saya katakan viral? Karena di setiap lembaga pendidikan Islam hampir semuanya membaca ini. Oleh karena itu kita akan membahasnya. Hari ini kita akan membahas hadis yang sangat luar biasa, yaitu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang nomor 23. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya salah satu sahabat yang spesial didoakan oleh baginda Nabi. Doanya yang begitu viral. Apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sehingga Ibnu Abbas ini pinter begitu, barokahnya doanya Rasulullah. Sehingga kalau kita lihat tafsir itu dibagi menjadi dua, satu bil ma'thur, dua bil ra'i. Rata-rata tafsir bil ma'thur diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa? Lau anna ibnu Adam wadiyan minadhab, seandainya anak cucu Adam itu diberikan satu wadi itu sebuah lembah, yaitu penuh dengan emas. Kemudian ahabba ayyakunu lahu wadiyani, pasti anak cucu Adam itu pengen dua lembah emas. Wah, kan begitu. Walan yamla'ahu fahu illa turab, sesungguhnya anak cucu Adam itu nggak akan pernah puas kecuali apa? Satu, mulutnya sudah disumpel tanah alias meninggal. Nah, ini bahasa hadisnya begitu ya. Wa yatubu Allahu ala man taba, muttafaqun alaih. Oleh karena itu tobatlah kalian, sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat daripada tobat hambanya. Maknanya di sini bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ion positif, ada ion negatif. Apabila di hati kita ion positifnya berkembang, maka kita lebih soleh daripada malaikat. Tapi ion negatifnya kalau kita bangkitkan, maka apa? Lebih lebih brengsek daripada setan. Loh, iya, saya katakan begitu. Oleh karena itu kalau kita mendapatkan sesuatu itu, bagaimana kita tidak serakah, maka kuncinya harus bersyukur. Sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa orang-orang terdahulu bagaimana kalau mendapatkan dunia tapi tidak bersyukur, maka Allah binasakan. Allah berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ingat, kalau kalian diberi nikmat oleh Allah, kalau kalian syukur ditambah. Kalau kalian kufur nikmat, gak syukur, bukan dikurangin, bukan diambil, tapi kata Allah, inna adabi lasyadid, ku adab, dan adabku itu sangat pedih. Oleh karena itu jangan main-main kalau dikasih rezeki oleh Allah. Suatu ketika ada salah satu sahabat mendatangi Rasulullah. Kemudian tatkala sebelum beliau mendatangi, ceritanya bahwasanya setiap kali sholat beliau itu tiba-tiba lamcing. Apa itu lamcing? Habis salam langsung pelencing, kata orang Jawa, langsung pergi, nggak zikir begitu. Kemudian apa? Suatu ketika ditanya oleh baginda Nabi, hei sahabat, sholat itu penting, tapi zikir habis sholat juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu luangkanlah waktu, zikirlah kamu. Ya Rasulullah, mohon maaf, baju yang saya pakai, sarung ini yang saya pakai, kalau di Jawa ini sarung barangkali ya, di Indonesia sarung yang saya pakai ini, saya harus cepat-cepat pulang. Nanti istri saya nungguin sarung saya ini agar supaya dia bisa sholat. Kita ini gantian. Masya Allah, luar biasa. Semoga imanmu terjaga di tengah himpitan ekonomi yang menimpa kamu. Luar biasa sekali. Ternyata apa? Beliau berpikir, ini Rasulullah berbicara semacam itu. Kemudian diskusi sama keluarganya, sama istrinya, gimana? Ayo kita minta doa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Didatengin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau kan Nabi, doamu kan mustajabah. Minta tolong dong, doain kita agar supaya apa? Kita jadi orang kaya. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Enggak. Kamu itu baiknya dalam keadaan semacam itu, karena semacam itu imanmu terjaga. Belum tentu nanti kalau kamu kaya imanmu terjaga. Enggak ya Rasulullah. Udahlah begitu, ditinggal sama Rasulullah. Besoknya begitu lagi, ya Rasulullah, tolonglah, saya udah bosan hidup miskin.
Itu lebih baik daripada nanti kamu memiliki harta tapi tidak barokah. Kemudian apa? Pulang. Kemudian besoknya, udah Rasul, saya putuskan, engkau doakanlah, apa yang terjadi saya terima resiko. Betul saja. Kemudian didoakan. Ini Rasulullah mendoakan sekaligus solusi. Jadi bukan hanya doa, Rasulullah mendoakan, kemudian apa? Diberi kambing. Kamu ambil kambing di situ untuk engkau. Apa yang terjadi? Betul-betul pemberian Rasulullah itu betul-betul berkah karena apa? Didoakan spesial untuk Rasulullah. Apa? Yaitu menjadi kaya. Betul saja. Kambing ini yang tadinya cuma 2, kemudian banyak sampai begitu luar biasa banyaknya. Sampai suatu ketika ditanya, kemana ini kok sudah jarang sekali melakukan sholat jamaah? Kepada sahabat yang lain, tatkala Rasulullah melihat si fulan ini tidak melakukan sholat jamaah. Iya, lagi sibuk ini ngopenin kambingnya ini, banyak yang beli, banyak yang dibeli. Luar biasa. Kemudian sholat Jumat juga nggak datang. Kalau sholat biasa nggak bisa sholat jamaah, sibuk. Ini sholat Jumat kemana? Iya ya Rasulullah, nggak bisa, ini sibuknya luar biasa. Sampai dalam 1 tahun ada sholat, walaupun itu hukumnya sunnah, tetapi sholat ini biasanya diutamakan apa sama teman-teman? Yaitu sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nggak datang juga itu sholatnya. Maka ditanyakan, kemudian apa? Ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa? Mintalah zakat dari dia. Ternyata apa? Zakat itu kambing setiap 40 ekor diminta 1. Tetapi ini apa? Karena yang minta Rasulullah dikasih, tapi kambing yang kecil begitu. Lalu apa kata baginda? Sesungguhnya dia tidak mampu bersyukur dan dia tidak bisa menerima amanah. Maka betul saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jadi bangkrut. Kita lihat zaman sebelum baginda Nabi Muhammad SAW ada orang yang sangat kayanya luar biasa, namanya Fir'aun. Saking kayanya beliau, Fir'aun kok beliau ini, mohon maaf ya. Fir'aun ini bagaimana dia mendesain kuburannya di daerah Giza, salah satu tempat yang ada di Mesir, di dekat Kairo. Giza ini ada namanya piramid. Di situ ada lorong. Nah, ini cerita sedikit ya tentang piramid. Karena di dalam piramid itu kuburan, maka didesain siapa saja yang masuk kita harus merunduk. Saya berpikir ini, kalau saya masuk merunduk begini, berarti saya hormat sama orang yang mengaku dia Tuhan, orang yang menistakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bingung itu teman-teman. Jadi pas masuk piramid bagaimana? Saya nggak mau dikalahkan oleh Fir'aun. Bagaimana kalau orang-orang masuk menunduk begini? Saya, mohon maaf teman-teman ya, saya arahkan. Saya balik arah. Wah, saya membelakangi sehingga apa? Fir'aun mohon maaf, saya pantatin begitu ya. Itu bagaimana keadaan di Mesir. Nah, Fir'aun ini kuburannya aja begitu mewah. Saya pernah juga datang ke sebuah istananya Fir'aun yang ada di daerah Luxor, yang kedua di Aswan, yang ketiga di Abu Simbel. Luxor itu luar biasa, bahkan di tempat-tempatnya itu dijaga patung-patung besar, luar biasa sekali. Bahkan di Aswan itu luar biasa, di tengah sungai Nil yang begitu jernih itu diciptakan. Bahkan ada namanya obelisk, itu tiang begitu licinnya luar biasa. Saya pikir zaman dulu belum ada metode atau alat untuk memotong batu, tapi itu sudah ada. Itu luar biasa sekali. Dan lebih mencengangkan tatkala saya datang sebuah tempat, itu wilayahnya Aswan tapi namanya Abu Simbel. Ini sudah berbatasan dengan kurang lebih dengan Sudan. Di situ ada sebuah gunung. Di sini ada 2 patung besar. Di sini ada pintu, ya tidak besar, kurang lebih 2 meter sampai 3 meter, 5 meter nggak sampai. Tetapi masuk di dalam ini sangat panjang sekali, kurang lebih sampai 30 meteran. Nah, di samping-samping masuk ini ada patung-patung yang sangat luar biasa. Ada 3 patung, kalau nggak 4 patung di pojok sana, di tengah-tengah itu kelihatan sekali. Tapi ada yang aneh, saya diceritakan, ada satu tanggal yang mana sinar matahari, sinarnya bukan cahayanya, sinarnya langsung terkenai yaitu patung yang ada di situ. Di situ ada patung Fir'aun dan istrinya, ada patung kematian dan Tuhan begitu ya bagi mereka. Apa yang terjadi? Satu hari menyinari Fir'aun dengan istrinya. Di hari berikutnya ada yang menyinari itu. Ini para arkeolog berpikir keras, kok bisa begitu ya? Apa yang terjadi? Ternyata di hari itu, 1, di mana Fir'aun dilahirkan. 2, diangkatnya Fir'aun menjadi seorang raja.
Ini maknanya ada ilmu yang sangat canggih. Itu gunung sudah ada, dipahat, dipadukan dengan ilmu astronomi. Ini jarang terjadi. Orangnya kaya, orangnya pinter, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pada saat itu? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Maknanya orang sekaya apapun apabila dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat adab Allah sangat pedih. Oleh karena itu kewajiban kita bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Yang pertama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kita bersyukur dengan cara apa? Kita bersedekah. Kalau kita punya jangan pelit-pelit dong. Kita punya gaji, nggak pernah traktir teman, cuman ngomong doang. Nggak ada itu yang ditraktir. Bahkan baginda Nabi mengajarkan kalau kamu masak sebuah sayur, maka banyakin kuahnya, tetangganya dikasih. Bukan berarti tetangganya cuma dikasih kuah doang, enggak, ya sama isinya. Kalau kita ngasih, bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan sebuah bir, tidak dikatakan sebuah kebaikan, tidak diakui sebuah sedekah kalau sedekah itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang kita tidak cintai, atau sesuatu yang aslinya kita sudah tidak mau. Jangan. Kita ambil contoh ini, kalau kita masak pakai beras beras Raja Lele barangkali gitu. Tapi kalau kita sedekah pakai beras yang sangat murah, jangan, nggak boleh. Nah ini kalau kita pakai baju karena sudah lubang-lubang baru kita kasih orang, itu tidak dikatakan sedekah. Maka sedekah Anda dikatakan sedekah yang baik. Maka dengan sedekah, dengan bersyukur itu bisa mengontrol Anda tidak hubbud dunya wa karahatul maut. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah nanti di akhir zaman diketahui orang itu terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Yaitu hubbud dunya wa karahatil maut. Mencintai dunia berlebih dan takut akan kematian. Bagaimana sih cinta akan dunia? Orang yang cinta akan dunia itu dia merasa mulia dengan dunianya. Beli mobil Pajero, dia merasa lebih gagah pakai Pajero. Itu sudah ada wahannya. Kita beli rumah mengatakan, saya adalah orang yang paling gagah ini di daerah sini karena yang lain nggak mampu beli. Ini juga sudah tidak boleh. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa mulia dengan dunia itu, maka itu dikategorikan